Halo Salsa, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, gimana nih Sal, kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, udah mau belajar nggak ini kita mulai? Ya, boleh boleh. Oke ya, aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke, nah mungkin dari sini kita bakal belajar tentang komunikasi antar pribadi misal. Nah, aku mulai aja ya, langsung. Oke, mungkin kedengeran nggak suara aku Sal? Kedengeran. Oke, Kedengeran kita mulai kedengeran. ya. Nah, Oke. mungkin aku ngambil pengertian itu dari dua orang ini ya. Maksud aku dari tiga orang ini. Dari Devito sama Westun. Nah, menurut Devito itu, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Nah, itu menurut si Devito. Nah, menurut si Westun, komunikasi antar pribadi itu adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Nah, jadi itu pengertiannya itu menurut tiga orang ini. Nah, terus si komunikasi juga ada klarifikasinya nih Sal, antara lain satu, pertama itu ada interaksi intim. Ibaratkan aku sama kamu nih, kita lagi ngobrol nih, itu namanya interaksi intim. Terus ada percakapan sosial, itu percakapan yang banyakan juga. Nah, terus integrasi sama wawancara nih. Aku lanjut lagi ya. Oke. Oke, sekarang ada tujuannya nih. Jadi tadi kan ada itunya. Nah, sekarang ada tujuan komunikasi antara pribadi nih. Pertama kita saling belajar satu sama lain. Terus ada saling berhubungan juga, terus mempengaruhi satu sama lain. Kita juga saling bermain satu sama lain dan saling menolong nih. Itu tujuan dari komunikasi antara pribadi. Aku bakal lanjutin juga ya. Nah, di sini ada efesi efektivitas komunikasi antara pribadi nih. Nah, ada 5 nih. 5 kualitas komunikasi antara pribadi yang efektif nih. Jadi kalau kamu pengen komunikasinya itu efektif berjalan lancar, ada 5 nih. Yang pertama itu ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Nah, dari sini kamu udah mulai ngerti nggak tujuannya apa, efektivitasnya gimana gitu kan? Oke, nah aku lanjut ya. Gitu ya, Sal. Nah, dari efektivitas yang tadi itu ada nih ciri-ciri daya tarik komunikasi antara pribadi nih. Ibaratkan kita pengen tahu nih, orang tertarik kita tuh gara-gara apa aja atau enggak orang sama orang itu tertarik sama gara-gara apa nih. Nah, yang pertama itu ada kesamaan, terus ada kedekatan, terus saling mendukung satu sama lain, terus daya tarik fisik dan kepribadian, terus status ekonomi dan status pendidikan, yang terakhir itu saling melengkapi satu sama lain gitu kan. Nah, dari sini-sini tuh contoh dari kayak misalkan kita tuh pengen tahu kita bakal daya tarik kita gimana gitu kan. Contoh dari daya tarik si antar komunikasi itu. Nah, sebelah aku tuh ada poster tuh 500 Days of Summer. Nah, itu tuh contoh dari film tentang daya tarik antar pribadi gitu kan. Itu nyeritain kayak si cowok itu suka sama si ceweknya. Nah, si ceweknya juga bakal balik suka ke si cowoknya gara-gara ada si samping itu kesamaannya, kedekatannya, bla 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 dan gitulah intinya. Nah, nah di sini juga nih ada penjelasan tentang pengelola hubungan jarak jauh nih. Sebelumnya Salsa lagi LDR atau gimana nih? Kalau boleh tahu nih. Atau belum punya pacar? Lagi LDR. Oke, lagi LDR. Nih, kayak misalkan kamu lagi LDR nih, kamu pengen tahu nih, pengelola hubungan LDR itu kayak gimana nih. Sadarilah bahwa LDR itu adalah sesuatu yang umum. Jadi LDR itu adalah hal yang umum gitu. Jadi kamu tuh nggak sendirian gitu. Banyak orang lain di luar sana juga yang LDR gitu. Nah, terus ada ciptakan sistem pendukung sosial. Ibaratkan kamu tuh minta dukungnya itu ke teman-teman gitu kan. Sementara terpisah dari pasangan tersebut. Kayak ibaratkan kamu udah LDRan jauh. Nah, kamu minta dukungan kepada teman-teman kamu. Aku nih LDR, aku minta tolong dong kayak dukungin aku. Nah, gitu. Terus ada juga komunikasi dengan kreatif. Ibaratkan kamu video callan sama dia, terus teleponan sama dia. Pokoknya hal-hal yang positif lah gitu, yang kreatif banget lah gimana kalian masing-masing gitu kan. Nah,
Sebelum berpisah tentukan aturan dasar tentang jalan-jalan bersama, bersama teman, telepon, berkunjung, dan melukis. Ibaratkan jadi sebelum kamu berpisah tuh sama dia, kamu tuh harus atur dulu nih biar jalan-jalannya itu biar feel-nya tuh kayak misalkan kamu makin sayang sama dia gitu kan. Nah, terus gunakan waktu bersama dengan bijak, kayak ibaratkan dia udah ke Bandung atau dia udah ke mana, nah kamu tuh itu waktunya itu yang singkat itu gunakan dengan bijak. Ibaratkan kamu bersenang-senang sama dia, terus kayak hal-hal lain pun itulah. Kita udah ngebahas cara LDR itu gimana, cara ininya gimana. Nih, aku juga bakal ngebahas nih, penyebab rusaknya hubungan. Jadi kalau misalkan LDR kamu gimana, ininya kamu gimana, pacaran kamu gimana, tiba-tiba ada kesenjangan gitu, kayak ibaratkan kamu pacaran sama dia, tiba-tiba ada hubungan yang rusak nih. Nah, ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, itu mungkin dari komunikasi kamunya itu buruk. Nah, terus ada juga hubungan dengan pihak ketiga. Nah, jadi mungkin ibaratkan bisa jadi dari kamu sendiri atau dari orang lain sendiri, pacar kamu sendiri yang punya pihak ketiganya gitu kan. Terus perubahan dalam hubungan, pasti dalam hubungan juga ada perubahan lah masing-masing, kadang bosan, kadang enggak. Nah, gitu. Terus ada masalah seks dan pekerjaan satu sama lain. Nah itu. Ini kalau masalah seks dan pekerjaan itu kayak buat dari kita-kita ini buat orang-orang yang udah menikah lah intinya mah ya. Nah terus ada kesulitan keuangan, terus kepercayaan yang salah atau tidak sepaham dengan hubungan. Jadi satu sama lain itu udah tidak sepaham lah gitu kan. Nah sebelah aku itu ada film tuh. Kamu pernah nonton nggak film itu? Nah itu adalah contoh dari perusak hubungannya. Nah, itu layangan putus. Nah, ini nyeritain tentang orang ketiga nih, terus komunikasi mereka buruk nih. Nah, ini contoh dari film tersebut, kayak penyebab hubungan yang rusak. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang cara memperbaiki hubungan. Ibaratkan hubungan kamu itu udah yang tadi kan udah rongga, udah kayak, "Ah, dendam banget gimana." Nah, di sini juga ada cara memperbaikinya. Nah, aku bakal ngasih tahu nih cara memperbaikinya itu kayak gimana. Pertama, kenalilah apa yang menjadi masalah eksternal maupun internal. Jadi, kamu tuh punya masalah sama pacar kamu atau sama orang lain gitu kan, kenali dulu nih masalahnya apa. Dalam diri kamu apa, dalam diri dia apa, kenali dulu satu sama lain gitu, masalahnya apa nih. Nah, terus lakukanlah penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif. Jadi, kalau kamu udah tahu mengenal nih masalahnya, oh masalahnya tentang A, oh masalahnya gini. Nah, kamu harus saling komunikasi dengan dia gitu kan. Jadi itu cara untuk menyelesaikan konfliknya, kayak yang produktif. Satu sama lain harus jujur gitu kan, nggak boleh yang berbohong. Nah, terus ada mempraktekkan solusi yang telah disepakati. Nah, kamu udah menemukan masalahnya, terus kamu udah komunikasi sama dia. Nah, kamu juga harus ngasih solusi sama dia. Jadi maunya gimana nih, gitu kan. Nah, terus yang terakhir, kamu juga kalau udah sepakat satu sama lain, ambil resiko itu, gitu kan. Nah, paham nggak tentang perbaikan hubungan ini? Paham. Oke. Nah, itu di atas ada contoh dari drama Korea Orc Beloved Summer. Nah, itu contoh dari cara memperbaiki hubungan satu sama lain nih. Oke. Nah, oke, aku selanjutnya ya izin. Nah, ibaratkan kamu sama dia udah sepakat nih mau putus. Nah, aku juga bakal ngasih tahu nih cara-caranya biar hubungan kamu tuh ibaratkan kamu udah putus tuh gimana gitu, yang harus kamu lakukan gitu dengan pasangan kamu gitu kan. Nah, yang pertama, putuskanlah siklus kesepian dan depresi. Jadi siklus kamu tuh jangan dikit-dikit kesepian, dikit-dikit depresi semenjak putus sama dia, atau semenjak putus sama yang lain gitu kan. Nah, jadi kamu keluar dari siklus tersebut. Ibaratkan kamu harus bahagia, harus senang kayak gitu. Nih, terus ada ambil waktu untuk single. Jadi kamu harus gap dulu nih. Oke, aku bakal single selama beberapa bulan, biar biar bisa melupakan dia, ya udah nggak apa-apa. Terus ada tingkatkan rasa kepercayaan diri kamu gitu. Hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu. Ibaratkan bekas-bekas chatan sama kamu sama dia, hapusin tuh. Terus kayak misalkan terus kayak Oke. dia ngasih boneka atau ngasih itu, ah buang aja atau enggak kasih ke orang lain, nah gitu.
carilah dukungan dan pertolongan. Nah, kamu cari dukungan nih ke teman kamu, ke sahabat kamu, kayak, "Dukung aku dong biar aku bisa move on," atau gimana gitu kan. Nah, terus hindari pengulangan pola yang salah. Nah, hindari juga nih, kamu udah salah, dia udah salah, kamu jangan mengulangi hal tersebut lagi, tentang pengertian komunikasi antar pribadi, terus menurut 3 orang itu gimana pengertiannya, tujuannya apa, efektivitasnya apa, terus LDR juga termasuk komunikasi antar pribadi, jarak jauh nih ibaratkan ya. Nah gitu. Mungkin kamu sekarang aku udah sekian aja nih tentang materi ini. Berarti kamu udah paham ya? Ya, udah. Oke. Mungkin sekian aja dari aku tentang materi itu. Maaf ya kalau aku ada kesalahan kata atau ucapan gitu. Iya, makasih Sasa. Dadah. Aku yang keluar atau gimana nih? Oh, Oke, kamu aja yang keluar atau aku aja nih? aku aja. Oke, dadah ya.